Sobat Citra, kita masih di sajian talk show spesial bersama dengan Bapak Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat Wonosobo. Dan tentunya kita masih di 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Oke, tadi sudah ternyata banyak sekali DM-DM yang masuk melalui Instagram Citra FM. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan Nahida sampaikan gitu ya kepada Bapak Agung. Karena kebetulan ya, tidak kebetulan ini momen yang sangat spesial malahan ya Pak. Karena Bapak bisa hadir di Radio Citra FM. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Arif Wijaya gitu. Selamat pagi Mbak Nahida, selamat pagi Bapak Agung gitu. Katanya mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan kasus pelecehan itu bagaimana kelanjutannya. Karena saya update ternyata belum ada berita-berita yang memuat kembali. Minta pencerahannya Bapak dan Mbak Nahida. Terima kasih gitu. Silakan Bapak. Iya, oke, terima kasih dari Mbak Nahida. Ya, ini pertanyaan yang penting banget. Kebetulan KPI sudah membuat tim yang terdiri dari 5 orang penggiat hak asasi manusia. Oke. Kemudian 2 orang dari komisioner KPI. 5 orang ini kredibilitasnya tidak perlu diragukan, ya karena sudah sering mengadvokasi kasus-kasus seperti pelecehan seksual. Nah, sekarang sedang bekerja. Nanti outputnya adalah pembuatan regulasi internal di KPI. Yang kedua kemudian nanti ya terkait merehabilitasi korban pelecehan itu. Tunggu saja, sabar karena tim sudah bergerak. Saya meminta pendengar Citra FM ini senantiasa melihat selalu mendukung KPI untuk membenahi organisasi agar tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini. Baik. Dan kemudian agar korban menjadi pulih seperti sedia kala ketika belum terjadi perundungan, kira-kira itu. Oke ya, sudah ada tindak lanjut tentunya dari pihak KPI ya. Nanti ditunggu saja update-update terbaru dari KPI. Terus akan ada updatean ya Bapak ya. Bisa diikuti saja. Tentunya KPI tidak diam-diam baik ya. Di sini kok diam-diam baik gitu katanya ya. Pasti ada hal-hal yang sedang dilakukan juga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Ahmad Nawawi di Wonosobo nih. Selamat pagi Mbak Nahida, selamat pagi Bapak Agung. Saya di sini mau menyampaikan pertanyaan nih. KPI katanya kan mengawasi berbagai penyiaran. Kalau boleh tahu dalam sistem pengawasannya itu seperti apa dan program-program seperti apa yang sebenarnya dilarang dan tidak boleh ditayangkan. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kami itu mempunyai pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran seperti rambu-rambu dalam lalu lintas. Nah, P3SPS ini dibuat bukan hanya oleh KPI tetapi oleh seluruh stakeholder, bahkan oleh industri penyiaran, TV dan radio. Jadi mereka ikut kemudian memformulasikan rancangan dari P3SPS tersebut. Ya, lalu kami juga minta masukan dari akademisi, meminta masukan dari praktisi agar kemudian P3SPS ini menjadi komprehensif. Ketika diundangkan, disepakati oleh semua pihak, dipatuhi terutama oleh industri TV dan radio. Nah, apa yang tidak boleh? Yang pertama tadi, pornografi jelas tidak boleh. Kekerasan tidak boleh. Diskriminasi rasis tidak boleh. Itu dilarang sama sekali. Nah, kemudian kalau tayangan orang merokok tidak boleh. Ini merokok ya, tapi kalau kekerasan tidak boleh sama sekali. Ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau sinetron isinya kekerasan? Boleh, tapi dilihat durasinya jangan terlalu panjang. Nah, kalaupun memang ada adegan seperti mengeluarkan darah, itu kalau bisa ditayangkan pada jam tayang dewasa, jangan di jam tayang anak. Ya, itu pun juga kalau teman-teman melihat film Korea ya, itu darah itu berubah warna, jadi tidak sedramatisir darah itu keluar sedemikian rupa. Jadi sudah ada teknik yang lebih lembut ya dalam pembuatan film-film yang bergenre kekerasan. Nah, itu contoh. Ya. Kalau di jurnalistik, gimana Pak kalau kami menampilkan orang tawuran? Itu kan fakta.
Atau demonstrasi bakar-bakar mobil. Misalnya itu kan fakta. Boleh, tetapi teknik pengambilan gambarnya itu harus hati-hati. Oke. Pertama, tidak boleh ada pengulangan. Ya jadi orang bakar mobil, demo diulang-ulang terus. Nanti lama-lama orang takut atau malah membuat orang terpacu kan, memicu orang juga untuk kemudian berbuat serupa, itu tidak boleh. Jadi cukup misalnya sekali ya atau 2 kali, tidak boleh berulang-ulang. Kemudian yang kedua, durasinya juga jangan terlalu lama. Jangan sampai membakar mobil dilihat detil sejam, orang itu nggak boleh. Ya nggak boleh terlalu lama. Kemudian teknik pengambilan gambarnya juga harus long shot, jangan detil. Diambil dari jauh. Oke. Kalau orang tawuran tuh berantem, timpuk batu, diambil dari jauh. Durasinya cuma sebentar. Hanya untuk memberikan informasi kepada warga bahwa ada tawuran. Ya. Nah itu, ketika masuk TV tayangannya juga harus ikut peraturan kita. Nah rata-rata tuh orang bilang, wah KPU tidak demokratis nih. Orang demo bakar-bakar tidak boleh ditayangkan. Bukan tidak boleh ditayangkan, silakan. Cuma tidak boleh kemudian memicu orang untuk berbuat serupa. Waktu itu ada di Jakarta itu anak STM ya, itu ikut demo. Nah, kalau ini ditayangkan berulang-ulang nanti banyak anak-anak bukannya belajar malah demo lagi. Iya, betul. Dan itu waktu itu demonya juga cenderung anarkis ya. Iya. Saya nggak tahu pelakunya siapa, tapi mobil dibakar, halte busway dibakar. Betul. Jadi ini yang boleh diinformasikan, diberitakan, tetapi jangan diulang-ulang yang kemudian menimbulkan kecemasan masyarakat atau bahkan memotivasi orang untuk melakukan tindak seperti itu yang tidak boleh. Oke, baik. Sangat luar biasa penjelasan tadi, sudah sangat jelas ya tentunya. Naida berharap juga Sobat Citra yang mengirimkan pertanyaan tadi juga bisa menangkap dengan jelas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Mbak Risa Saraswati Anugrah dari Wonosobo aja. Selamat pagi Bapak Agung, selamat pagi Mbak Nahida. Saya mau mengirimkan pertanyaan untuk konten-konten yang tidak mengandung kekerasan tetapi mengandung sesuatu yang tidak mendidik gitu katanya Pak. Seperti di sini dikasih contoh katanya ada sinetron azab dan juga konten-konten prank. Apakah hal tersebut juga bisa dijadikan wewenang KPU untuk melarang atau tidak? Terima kasih. Iya, kalau azab itu kalau teman-teman lihat udah nggak ada ya. Oke, sekarang sudah tidak ada ya Pak? Udah nggak ada sinetron azab. Jadi kan dulu tuh umpamanya saya sering membaca ya. Umpamanya dari majalah apa ya. Jadi orang umpamanya gini, jualan tahu dikasih formalin, dia meninggal mayatnya kaku atau apa kayak gitu-gitu. Iya, kurang masuk akal ya Pak. Iya, jadi sekarang kalau teman-teman lihat di TV sudah tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih, sinetron yang penggemarnya banyak banget penggemarnya. Ini sinetron yang dalam bahasa saya menguras air mata. Bukan menguras kantong, yang menguras air mata. Karena menggambarkan konflik rumah tangga. Oke. Ya kalau rumah tangga itu kan suami istri dan anak. Ya dinamika di rumah tangga itu banyak dan umpamanya gini, suaminya selingkuh, suaminya kawin cerai, umpamanya ya mohon maaf itu ya. Itu ditampilkan dalam sebuah sinetron ya. Memang itu realitas sebetulnya. Iya, betul. Realitas yang tergambar, yang digambarkan lewat sinetron. Nah, kalau dialog sering kami lakukan itu begini. Kenapa? Tapi ratingnya tinggi. Ini yang kemudian memang ternyata disukai oleh masyarakat. Iya. Nah, kalau kita melihat data dari lembaga rating seperti Nielsen, yang suka itu adalah kalangan ibu-ibu rumah tangga. Oke. Yang suka banget itu. Iya. Jadi mereka berusaha mendekati konsumen kan begitu. Nah, tampillah seperti itu. Cuma memang ada beberapa adegan yang kami sanksi tuh. Adegan ya umpamanya begini. Pernah ada adegan
entah suami entah pacarnya ini membenci pacar atau istrinya gitu atau ditolak mertuanya, terus dia bawa tas yang isinya bom. Oke. Ada tuh. Ada deh kayak gitu ya Pak? Nah akhirnya kami sanksi karena apa? Karena ini bisa lo kok nggak masuk akal marah pakai Bawa bawa bom. bom Iya. gitu. Nanti orang niru jadi radikalisme atau apa gitu loh. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Cuma memang secara substansi cerita kami tidak bisa mengintervensi, ya. Baik. Karena yang jelas adegan-adegan yang membahayakan itu tidak boleh. Nah, ada juga sih sinetron yang bagus sebetulnya, yang booming juga tidak menampilkan drama rumah tangga, tapi Iya. drama percintaan. Iya. Ada juga Iya. drama percintaan, sebelum menikah tentunya. Ini juga saya nggak usah sebutin TV-nya, tapi juga cukup booming juga. Banyak malah ya Pak, hampir semua stasiun televisi menayangkan drama percintaan di waktu-waktu yang ini ya Pak. Yang prime time. Iya. Tapi ini TV-TV yang memang bergenre hiburan. Hiburan, Cuma beberapa iya. TV, tidak semua. Kalau ada TV berita, ada TV yang menampilkan talk show juga ada. Jadi ini memang kalau dilihat kenapa sering jadi pembicaraan, ratingnya memang tinggi. Tinggi, iya betul. Dibanding tayangan-tayangan yang lain. Tapi Betul. kalau kita lihat secara kuantitas sebetulnya persentase mereka kecil. Kalau kita lihat TV itu siaran 24 jam, sinetron itu kan paling banyak 4 jam. Iya. Cuman ini yang paling booming memang Iya, ya. iya. Sering menjadi Perbincangan. perbincangan. Betul. Nah memang ini problemnya complicated. Kenapa saya bilang complicated? Karena memang ada penontonnya. Kan kalau kita melihat hukum pasar, Iya. kan gitu. Kalau penontonnya sedikit, pasti dia akan merubah genre, merubah konten. Ternyata penontonnya banyak. Nah, ada TV yang waktu itu ya ingin menampilkan konten yang kreatif, sudah menampilkan bahkan dengan harapan kalangan milenial yang menonton. Iya. Nah, ternyata kalangan milenial itu lebih banyak menonton via gadget. Betul. Sehingga Iya. ya TV ini iklannya sedikit karena ratingnya rendah. Justru ketika tampil di media baru itu banyak banget yang menonton. Nah ini memang ironi. Jadi ini soal-soal klasik di penyiaran, ya. Bagaimana kemudian kita ingin tayangan yang berkualitas, tapi penontonnya itu juga banyak. Iya. Nah rata-rata tayangan yang seperti yang Anda bilang tadi, sinetron yang kalau saya bilang dalam bahasa saya yang menguras air mata itu yang paling banyak diminati oleh penonton. Iya. Nah kita hanya kemudian melarang hal-hal yang tadi saya katakan, yang membawa bom, apa tas di bawah ada bomnya, itu Oke. nggak boleh. Oke. Nah waktu itu juga pernah ada pemeran yang belum Cukup umur. Iya, Iya, betul. Nah, tapi secara konten ya memang itu realitas di masyarakat yang coba ditampilkan. Memang kalau dalam kacamata kita nih kalangan-kalangan muda, ya saya merasa masih muda juga walaupun udah tua. Oh tuh tayangannya kok kayaknya kurang ini banget ya. Iya. Kurang berkualitas banget. Cuman memang kenyataannya itu yang diminati. Jadi ini yang kemudian memang menjadi PR kita semua, betul, ya. Betul. Bukan hanya KPI tapi juga industri juga penonton juga. Makanya kita sering lakukan literasi. Kayak gini literasi Iya. kepada masyarakat agar kemudian dia punya sensor mandiri, dia punya kesadaran untuk kemudian aduh ngapain gue juga nonton tayangan kayak gini, lama-lama kan ratingnya akan turun, TV akan berbenah untuk Iya. kemudian mendekati penonton yang sudah cerdas. Betul. Itu sebetulnya sih. Jadi kuncinya dalam diri kita sendiri ya Pak. Iya. Kalau sekiranya ada konten-konten yang ataupun acara-acara televisi yang kurang mendidik, ya tinggal nggak usah ditonton aja gitu ya Iya. Pak. Ditinggalkan untuk mencari tontonan yang lebih berkualitas lagi. Oke, sepertinya sudah sangat panjang perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Ditunggu lagi kedatangan Bapak di Radio Citra FM Pak. Terima Karena kasih. banyak sekali Sobat Citra yang antusias dengan Iya. kedatangan Bapak, dengan mengirimkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah terjawab juga. Dan terakhir nih Pak, pesan Bapak Agung nih untuk radio-radio di Indonesia khususnya di Wonosobo dan juga harapan di tahun depan nih Pak. Ya,
Radio Wonosobo tetap semangat, ya Wonosobo banget deh pokoknya. Luar biasa. Ini bukan hanya untuk Citra tapi untuk semua radio di Wonosobo. Saya berharap tahun depan itu adalah tahun yang membahagiakan untuk kita semua. Kita semua itu bukan hanya pemilik radio tapi juga karyawan radio, presenter di radio. Itu happy banget. Penontonnya juga, pendengarnya juga saya berharap juga happy. Saya sih berharap pandemi selesai. Amin. Industri tumbuh, radio eksis. Oke. Itu dia luar biasa dari Bapak Agung. Sebenarnya perbincangan kita masih sangat kurang ya Bapak ya. Nah, makanya kita sangat menantikan nanti kedatangan Bapak Agung ke Wonosobo kembali untuk bisa berkunjung ke Citra FM Wonosobo. Terima kasih untuk Sobat Citra yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat Sobat Citra tadi yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang karena waktunya sudah habis, Naida belum bisa bacakan gitu ya. Semoga lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi dengan Bapak Agung. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung ke Citra FM. Jangan kapok-kapok main ke Citra FM. Ditunggu lagi kedatangannya ya Pak. Dan Sobat Citra, waktu bersama kita sudah habis. Dan akhirnya dari Jalan Bos Korongkolawis 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Naida Apollo pamit undur diri. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng. Jawa Tengah.